Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam sharing khotbah Minggu 2 Agustus 2020. Nah, tema kita hari ini adalah melawan suap dan korupsi yang diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1-9 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, kita tahu bahwa suap dan korupsi adalah perbuatan jahat yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, biasanya dalam bentuk uang, dan itu dilakukan dengan cara yang salah dan merugikan pihak lain. Nah, negara kita telah mengalami banyak kerugian yang besar karena berbagai oknum yang melakukan suap dan korupsi, dan hal ini tidak hanya terjadi di lembaga pemerintahan, juga terjadi di perusahaan atau organisasi lain, dan bahkan juga terjadi di lembaga gereja. Nah, korupsi dan suap terjadi seperti kata firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Nah, akar daripada suap dan korupsi tentu karena cinta uang. Bukan uangnya, tetapi cinta uang. Nah, dalam khotbah kita hari ini, kita mau belajar 3 jenis korupsi yang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang Kristen. Nah, mari kita lihat jenis korupsi yang pertama yang dijelaskan dalam ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin di dalam perkaranya. Nah, kalau kita perhatikan ketiga ayat ini, di situ kita akan melihat beberapa kata yang digunakan, seperti di ayat 1 kata menyebarkan kabar bohong, lalu menjadi saksi yang tidak benar. Lalu di ayat yang kedua ada kata membelokkan hukum. Lalu di ayat yang ketiga ada perkataan memihak kepada orang miskin, tentu dengan cara yang tidak benar. Maka dari ayat-ayat ini dan perkataan-perkataan tadi, kita bisa menemukan jenis korupsi yang pertama yang diperlihatkan oleh Alkitab kepada kita adalah korupsi kebenaran. Apa artinya? Korupsi kebenaran berarti segala perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan cara memutarbalikkan kebenaran, seperti yang dikatakan tadi, yaitu berbohong, bersaksi dusta, membelokkan hukum, dan seterusnya. Dengan kata lain, ketika kita berbohong atau berdusta atau membelokkan hukum, sebenarnya kita sedang melakukan korupsi kebenaran. Termasuk di ayat ketiga tadi, kalau kita sedang memihak dan membela orang miskin, meskipun dengan maksud yang baik untuk menolong, namun kalau kita melakukannya dengan cara yang salah, yaitu dengan berbohong dan seterusnya, maka itu pun termasuk korupsi kebenaran. Nah, korupsi kebenaran juga terjadi ketika kita berkata benar, namun tindakan kita tidak seperti yang kita katakan itu, atau dalam istilah orang Batak sering disebut holan hata. Nah, suatu kali ada seorang dokter yang memberi ceramah tentang bahaya
kolesterol. Lalu berpesan agar jangan sering-sering makan saksang, yaitu makanan khas orang Batak. Namun sang dokter itu ternyata sering ke Lapo untuk makan saksang. Lalu salah seorang yang mendengar ceramahnya itu penasaran, lalu menjumpai dokter itu di Lapo dan bertanya, Pak dokter kasih ceramah kepada kami supaya jangan sering-sering makan saksang supaya tidak bahaya kolesterol. Tapi kenapa Pak Dokter sering-sering makan saksang di tempat ini? Lalu Pak Dokter itu menjawab dengan enteng begini, hei kawan, kau ikutilah perkataanku, jangan ikuti perbuatanku. Nah, mari kita sebagai orang Kristen tidak korupsi kebenaran dengan cara setiap perkataan kita yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, juga diikuti oleh perbuatan kita yang benar dari perkataan kita itu. Dengan kata lain, sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang benar, itulah cara kita melawan korupsi kebenaran. Nah, sekarang mari kita lihat jenis korupsi yang kedua yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan. Mari kita lihat dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Di situ firman Tuhan berkata, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Nah, sekarang mari kita perhatikan beberapa kata yang ada di dalam ayat-ayat tersebut yang menunjukkan jenis kedua dari korupsi yang Tuhan tidak kehendaki. Di ayat keempat dikatakan, apabila engkau melihat lembu musuhmu. Perhatikan, lembu musuhmu, bukan lembumu. Lalu ayat yang kelima, apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu. Perhatikan, keledai musuhmu, bukan keledaimu. Lalu ayat yang keenam, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin. Perhatikan, hak orang miskin bukan hakmu. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi dengan kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi, maka dari situ kita bisa menyimpulkan jenis korupsi yang kedua adalah korupsi keadilan. Nah, ayat-ayat tadi ingin menyimpulkan bahwa kita harus adil kepada semua orang, serendah apapun statusnya. Seperti tadi dikatakan, lembu dan keledai, atau serendah apapun status ekonominya, seperti di dalam ayat 6, yaitu orang miskin. Kita pun harus berbuat adil, apakah itu milik kita ataupun bukan milik kita. Bahkan sekalipun itu milik musuh kita, kita harus bersikap adil. Nah, dengan kata lain, kita harus bertindak adil kepada semua orang dan apapun yang dimilikinya, tanpa memandang apakah dia kaya atau miskin, pintar atau bodoh, kuat atau lemah. Nah, banyak kita tanpa sadar melakukan korupsi keadilan dengan memperkosa atau merampas hak-hak orang lain karena kita memandang dia miskin atau tidak berdaya. Dan bahkan bisa jadi ada di antara kita yang memperlakukan orang-orang tertentu yang sebenarnya bukan musuh kita, bukan bermasalah dengan kita, tetapi kita memperlakukan mereka tidak adil karena kita tahu mereka itu punya hubungan dengan musuh kita. Nah, karena itu seperti di ayat 4 dan 5 tadi dikatakan, kita tidak punya persoalan dengan lembu dan keledai itu. Yang kita bermasalah adalah dengan pemiliknya.
Karena itu, lembu dan keledai itu harus kita tolong dengan adil tanpa melihat siapa pemiliknya. Nah, dengan demikian kita harus bertindak adil bukan karena atas dasar siapa pemiliknya atau siapa yang menjadi teman musuh kita itu. Nah, karena itu keadilan tidak bergantung apakah dia musuh kita atau tidak, apakah dia milik kita atau tidak, dan apa yang menjadi hak-hak mereka kita harus berikan dengan adil, dengan prinsip kasih, seperti kata firman Tuhan dalam Matius 5 ayat ke-44 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, di sini Yesus mengingatkan kepada kita untuk tetap adil kepada siapapun, termasuk kepada musuh kita, dengan mengasihi mereka. Jadi bertindak adil dengan prinsip kasih kepada siapapun termasuk musuh kita, itulah cara kita untuk melawan korupsi, terutama korupsi keadilan. Sekarang mari kita lihat jenis korupsi yang ketiga yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. "Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir." Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat tersebut, maka kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Artinya kau memiliki kuasa untuk menghukum. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, suap janganlah kau terima. Artinya kau punya kuasa yang membuat orang lain memberi suap kepadamu. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, orang asing janganlah kamu tekan. Artinya kau punya kuasa atas orang-orang asing sehingga kau bisa menekan mereka. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat itu, maka kita bisa menyimpulkan jenis korupsi yang ketiga yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan, yaitu korupsi kekuasaan atau wewenang yang melahirkan suap. Nah, dari ayat-ayat itu Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa setinggi apapun kuasa yang kita miliki, jangan kita manfaatkan kuasa itu untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, apalagi agar orang lain memberi suap kepada kita. Nah, korupsi kekuasaan inilah yang melahirkan suap, dan ini dosa yang Tuhan benci, baik dari sisi si penerima suap maupun dari sisi si pemberi suap. Jangan kita gunakan kuasa kita untuk memaksa orang memberi suap kepada kita, melainkan mari kita gunakan kuasa kita dengan menjalankan kebenaran dan keadilan dalam kuasa tersebut. Nah, di dalam ayat ke-7 dikatakan, jangan gunakan kekuasaan kita untuk menghukum orang lain sampai mati menderita, sehingga mereka menyuap kita. Lalu di ayat yang ke-8, jangan gunakan kuasa kita yang membuat orang lain buta mata, sehingga melakukan dosa suap kepada kita. Lalu jangan gunakan kuasa kita untuk menekan orang lain yang tidak berdaya, sehingga mereka dicobai nantinya untuk menyuap kita. Nah, intinya Tuhan tidak ingin kita menerima suap,
melalui kuasa yang ada pada kita. Karena itu, jangan kita melakukan korupsi kekuasaan yang melahirkan dosa suap yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu, mari kita gunakan kuasa dan wewenang yang kita miliki dalam takut akan Tuhan. Itulah cara kita melawan kekuasaan, melawan korupsi kekuasaan sebagai akar dari suap. Puji Tuhan, kita sudah mengerti 3 jenis korupsi, yaitu korupsi kebenaran, korupsi keadilan, dan korupsi kekuasaan yang melahirkan suap. Mari kita melawan korupsi dan suap ini dengan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dengan berjalan di dalam kasih dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.